Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi, edisi awal pekan 29 Juni 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa, sejuk ya, Surabaya masih sejuk. Dan saya berdoa berharap aktivitas sepanjang hari ini, dimanapun kekasih Tuhan berada, mungkin masih beraktivitas di rumah atau mungkin sudah mulai bekerja di kantor, sembari menyiapkan aktivitas sepanjang hari ini. Saya mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama menyimak, terlibat juga dalam perbincangan kami. Pagi hari ini Pendeta Kristiono dari GBI Anugerah Efrata siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Kris. Pagi Mbak Wahyu. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa Mbak Wahyu. Puji Tuhan. Tambah awet muda Pak. Iya, sama dengan Mbak Wahyu. Melungsungi. Saya bilang tadi, lu kok awet muda? Iya, melungsungi saya tiap hari. Iya, karena mendapat kasih karunia kita itu, makanya awet muda. Itu dia. Ada resep khusus kah? Perawatan mungkin? Ada perawatan. Oke. Diapakan? Banyak doa aja. Oh, banyak doa. Saya pikir di facial, ditarik gitu. Enggak ya? Enggak ya? Operasi plastik? Enggak ya? Oke. Hidung aja dioperasi plastik. Karena dimancung ke dalam kan. Gitu ya? Iya. Tapi itu justru ngirit udara katanya. Hemat ya. Hemat udara. Pak Kris, ini kan di masa pandemi banyak gereja mengalami yang namanya harus berhenti dalam aktivitas sehari-hari, lockdown juga ya. Lockdown ya. Di GBI Anugerah Efrata juga kah atau bagaimana? Iya, sama. Karena kita orang Kristen kan diajari taat kepada pemerintah kan. Ya, kita sama, semua gereja taat dengan aturan-aturan pemerintah yang ada. Cuman ketika pemerintah sudah memberitahukan boleh beribadah, maka kami akan ambil bagian ibadah. Sudah 3 minggu ini berjalan kami ibadah Mbak Wahyu. Sudah 3 minggu dengan aturan-aturan COVID ya. 1,5 meter. 1,5 meter satu dengan yang lain ya. Kemudian masker. Masuk kita udah sediakan wastafel untuk kita cuci tangan. Ya, jadi ya kita ikutlah apa yang dianjurkan pemerintah. Nggak pakai salaman ya? Kita pakai sikut. Salam sikut. Ya, supaya kalau rasanya kalau nggak sentuh orang timur itu kayaknya kurang afdol gitu. Kurang afdol ya. Itu sekilas tentang GBI Anugerah Efrata. Gimana rasanya sebelum ini kan di rumah saja pasti. Pak Kris ini kan hiperaktif orangnya. Suka maksudnya pelayanannya bukan gitu. Bukan hiperaktif. Apa? Hiperbola. Gimana rasanya di rumah saja selama beberapa bulan, Pak? Iya, banyak hal yang bisa kita evaluasi ya. Banyak waktu dengan keluarga. Kemudian kita diajari hidup sehat, diajari hidup hemat, ya kan? Kemudian. Jadi hematnya gimana? Makannya dikali sekarang sehari 1 kali. Sehari cuma setengah piring aja. Setengah piring. Biasa lah Mbak Wahyu. Bisa semaput saya. Nambahnya setengah piring. Ya, lebih banyak misbah keluarga. Ya, jadi banyak hal lah yang positif dari apa yang Tuhan izinkan lewat COVID-19 ini ya. Orang Kristen ya rumah-rumah jadi rumah doa. Ya. Tadinya orang Kristen hanya mengandalkan pertemuan korporat ya, sama-sama di gereja. Jadi lewat COVID ini banyak anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen ya, jadi bisa mendirikan misbah di rumah masing-masing. Dan itu harus dimanfaatkan ya. Dan saya rasa itu momen ya, bukan hanya saat COVID saja. Nanti terus kita berharap supaya keluarga Kristen bisa membangun misbah keluarga. Hal yang sangat positif banget. Dan tidak boleh berhenti walaupun mungkin kita sudah melewati masa pandemi atau new normal lah ya. Tetap harus ada masalah keluarga. Menurut ahli, COVID tidak bisa hilang ya. Ya, sama dengan malaria, sama dengan flu. Jadi yang dulu belum ada obatnya. Tapi sekarang karena malaria sudah ada obatnya, flu sudah ada obatnya. Jadi ya manusia itu
terkondisi kok ya. Manusia itu hebat. Tuhan ciptakan kita itu dengan bisa beradaptasi yang luar biasa ya. Ya tinggal tunggu waktu aja untuk kita bisa beradaptasi lebih lagi ya dengan COVID-19. Oke. Baik. Jadi Anda yang berharap bahwa COVID menghilang, mungkin ini berita yang tidak menyenangkan buat Anda. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Berdamai ya. Berdamai dengan COVID-19, istilah Pak Jokowi. Iya. Baik. Pagi hari ini Pak Kris tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan kedatangan Tuhan. Kalau dengar kata kedatangan Tuhan tuh orang langsung mikir, wah kiamat ini. Iya. Apa ya? Bagi kita orang percaya, orang Kristen, peristiwa tentang kedatangan Tuhan itu suatu yang justru kita harapkan. Justru kita nanti-nantikan. Ya, tapi banyak orang Kristen takut loh Pak kedatangan Tuhan. Iya, karena dengan persepsi yang salah di dalam menangkap kebenaran firman Tuhan. Ini satu anugerah ya kan. Perjumpanya kita dengan kekasih hati kita. Seneng nggak Pak Wahyu? Seneng dong. Pernah muda kan? Loh, saya masih muda. Masih muda ya? Oh, makanya nggak tua-tua. Kalau ketemu dengan kekasih hati itu kan seneng ya? Betul. Kalau kita berpisah beberapa saat, waktu lamanya aja, aduh rindunya setengah mati. Betul nggak Pak Wahyu? Betul. Iya, kita kan, Tuhan kekasih hati kita kan janji, aku akan datang kembali menjemput kamu. Aku buatkan rumah dulu deh bagi kamu. Dia suami bertanggung jawab loh. Ya, dia kan? buatkan rumah dulu. Dia buatkan rumah untuk calon-calon istrinya, mempelai-mempelainya. Iya kan? Aduh, rumahnya itu luar biasa bagusnya Mbak Wahyu. Makanya kita nggak boleh kecil hati. Selama kita ada dalam kesementaraan ini, kita tetap semangat. Karena ada satu kekekalan yang kita akan nikmati bersama dengan kekasih hati kita. Wow. Ini luar biasa. Jadi keren. Ya. Bicara kedatangan Tuhan berarti bukan sesuatu yang menakutkan ya Pak Geren, bukan menakut-nakuti kekasih Tuhan ya Pak? Aduh, dijauhkan kiranya kita menakut-nakuti ya. Sebab ini hal yang nyata. Dan pasti akan terjadi. Dan pasti akan terjadi sama dengan kepastian dia datang, lahir di dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Ya sepasti itu juga dia akan datang kembali dan itu janjinya. Aku akan menjemput kamu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ya, jadi ini harus disiarkan. Ya, gereja harus memberitahukan kebenaran ini terus menerus dan harus digaungkan terus menerus. Ya, ingat Paulus memberitahukan di dalam 1 Tesalonika itu loh ya. 1 Tesalonika bagaimana Paulus mengingatkan bahwa berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini hendaknya menjadi kekuatan dan penghiburan, bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Iya kan? Jadi begitu Mbak Wahyu. Baik, kekasih Tuhan, Anda siap untuk belajar tentang kedatangan Tuhan ya. Dan kekasih Tuhan, jangan lupa bahwa Anda pun bisa berinteraksi bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Pak Kris, bicara tentang kedatangan Tuhan, Bapak bilang itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru sesuatu yang menyenangkan. Letak menyenangkannya di mana? Wow, letak menyenangkannya itu bagaimana kalau kita itu waktu dulu ya belum menikah, kita masih pacaran ya. Sudah menikah pun juga begitu kok. Kalau kita pisah dengan kekasih hati kita, rindu banget, rindu setengah mati. Ya, rinduku setengah mati kata lagu ya kan. Demikian kita dengan Tuhan tuh rindu. Makanya dalam Wahyu kan, bukan Mbak Wahyu loh ya, dalam kitab Wahyu ya. Datanglah segera Tuhan Yesus. Wah, itu harapan gereja Tuhan ya, saudara saya dan kita semua mempelainya Tuhan. Datanglah segera Tuhan Yesus. Gimana sih Mbak Wahyu waktu mau menikah? Deg-degan Mbak. Wah, deg-degan. Deg-deg ser jadi wong Jerman. Iya kan? Kita pun dengan Tuhan Yesus juga begitu. Deg-deg ser mau ketemu sama dia itu. Ya, makanya kita perlu persiapan sebelum kita berjumpa dengan kekasih hati kita mempelai laki-laki. Ada hal yang perlu kita persiapkan sebagai mempelai wanita. Enggak ya, dan mempelai pria hanya mau dipertunangkan dengan mempelai wanita yang sudah dewasa sudah akil balik ya, nggak mungkin yang masih anak-anak. Makanya hari-hari ini peluang kita
terus menggaungkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan tujuan supaya gereja mempersiapkan diri. Dan gereja tidak ribut saja hanya dengan hal-hal kesementaraan. Kita boleh sibuk dengan hal-hal sementara, ya, seperti Tuhan Yesus tentang Marta dan Maria. Marta baik, dia melakukan aktivitas, dia menyediakan makan untuk Tuhan Yesus. Itu penting, itu perlu. Tapi ada hal yang terbaik kata Tuhan Yesus yang tidak akan pernah diambil dari Maria. Apa itu? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dua hal ini harus kita lakukan, duduk diam dan beraktivitas secara jasmani. Oke. Ya. Oke. Pak, itu dalam praktek hidup sehari-hari zaman sekarang itu kita harus ngapain nih untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam hidup kita? Kita dasari dulu dengan firman Tuhan. Silakan, Pak. Kita baca, Mbak Ayu bisa dibacakan ya. Dalam Matius pasal 24 ayat. Iya. Ayat 37 sampai 38 aja deh. Baik. Matius 24 37 sampai 38, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya. Kita sampai di situ aja. Ya. Dari pembacaan ini kita diberitahukan satu contoh, satu peristiwa yang sudah kita ketahui lewat cerita Alkitab ya, tentunya tentang peristiwa Nuh. Ya, bagaimana indikasi kedatangan Tuhan, hal-hal yang mengindikasikan tentang kedatangan Tuhan. Nah, di sini dicatat bagaimana manusia pada zaman Nuh, mereka semakin duniawi, mereka semakin materialistis. Ya, coba hari-hari ini juga seperti itu, Mbak Wahyu. Ya. Orang semakin duniawi, orang semakin materialistis. Semua diukur dengan jasmani, semua diukur dengan lahiriah, semua diukur dengan materi. Kesuksesan seseorang, keberhasilan hamba Tuhan pun termasuk di dalamnya. Kehebatan gereja termasuk di dalam, semua diukur dengan materi. Ya, jadi materialistis ini sudah merembas ke gereja. Ya, bagaimana gereja saingan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Nggak apa-apa sih. Kita membuat nyaman jemaat beribadah, sip, asik aja gitu. Tapi kalau itu menjadi sebuah tujuan, ya toh, supaya dapat menarik ya banyak jemaat. Ya, tapi kita kehilangan esensi sebuah ibadah yang sangat fundamental. Ya, jadi ibadah itu berguna dalam segala hal. Betul nggak? Sebab ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Nah, kebanyakan hanya untuk hidup hari ini ibadah itu. Aku dapat apa? Aku ke gereja A, oh aku diberkati, berarti aku cocok dengan gereja A. Jadi ada satu kelompok-kelompok, ada pembedaan-pembedaan yang begitu sangat-sangat ya. Dan saudara lihat Mbak Wahyu, hari-hari ini gereja itu menjadi ajang penghakiman. Maksudnya? Nah, makanya COVID-19 ini luar biasa supaya mengobrak-abrik ya Pak ya? Bukan hanya mengobrak-abrik, supaya gereja introspeksi, gereja bisa sadar diri lah, supaya gereja kembali kepada panggilan awal. Gereja itu tempat untuk dandani manusia. Gereja itu adalah bengkel, tempat di mana manusia diperbaiki. Ya, tetapi hari-hari ini gereja menjadi tempat penghakiman. Kalau ada orang yang kurang bagus, malah dicibir, malah dikata-katai. Ya, tidak bisa gereja menerima apa adanya satu dengan yang lain. Dulu waktu masih masa kecil saya, salah satu kesaksian adalah ibu saya. Bagaimana ibu saya tertarik dengan kekristenan karena kerukunan orang Kristen, keguyupan orang Kristen. Ya, dulu mereka belum hidup dalam sebuah kemakmuran, mereka jalan kaki ke gereja. Ya, sama-sama gitu ya. Bergandengan tangan, ya, mereka bersenda gurau dan mereka begitu guyup. Ibu saya waktu itu jadi pekerja di THR, melihat orang Kristen pakai baju putih,
baju yang bagus. Dalam arti bagus itu bukan rapi ya. Mereka guyup, mereka rukun. Nah, itu yang ibu saya itu akhirnya tertarik dan tanya sama juragannya, bosnya. Ya, Ci, itu kok mereka itu baju-baju putih, kemana? Kok rukun tiap minggu? Aku senang lihatnya. Oh, mereka ke gereja. Gereja itu apa manuk gereja katanya. Oh, bukan. Gereja itu tempat ibadah orang Kristen. Oh, senang ya, enak ya. Tadi ke gereja. Iya, aku ke gereja. Aku diajak dong. Nah, coba. Jadi ketertarikan, dan orang Kristen itu terkenal guyup. Orang Kristen itu terkenal rukun. Orang Kristen itu terkenal baik. Terkenal penuh kasih. Tapi karena banyak dimanfaatkan, ya, penuh kasih, akhirnya banyak disalahgunakan juga bagi banyak orang, dan akhirnya kasih kebanyakan orang semakin tawar, karena banyak dilukai, dan akhirnya tempat ajang penghakiman, curiga satu dengan yang lain. Jadi sudah berubah itu gereja. Tapi saya berharap dan saya berdoa lewat COVID-19 ini gereja berubah, ya, dengan tujuan awal, ya. Jadi bukan untuk tempat penghakiman, tempat bergaulnya orang-orang hebat, orang-orang eksklusif, ya, orang-orang kaya saja, tapi di mana kolaborasi antara orang kaya, orang miskin bisa bergaul, bisa rukun satu dengan yang lain. Dan saya harap gereja kembali seperti masa kecil saya, ya, bagaimana orang tertarik gitu ya, dengan keguyupan, dengan kerukunan, dengan welcome, dengan apa adanya, ya, diterima satu dengan yang lain. Justru orang-orang rusak dibawa ke gereja, di situ mereka didoakan, mereka diajar, dan mereka menjadi baik, ya. Jadi begitu, Mbak Wahyu. Oke, Pak, peristiwa Nuh, dikatakan Bapak tadi bilang bahwa orang zaman sekarang menjadi lebih materialistis, lebih duniawi begitu ya. Dan ini kita lihat juga hari-hari ini. Nah, bagaimana kita yang tinggal di dunia ini, kan tiap hari ketemunya itu, tiap menit bahkan kita disuguhkan dengan hal-hal itu, Pak. Nggak minta pun iklannya gencar. Yang cantik itu yang seperti ini, yang sukses itu yang seperti ini. Dan kita diindoktrinasi setiap hari. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi ini, walaupun kita tinggal di dunia? Iya, jadi kita masih dalam dunia, dan kita masih bisa lihat, masih bisa dengar, ya, puji Tuhan, ya, oleh anugerah Tuhan. Tapi hendaknya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita itu punya filter, kita ini punya saringan, ya. Filter kita adalah firman Tuhan, filter kita adalah pimpinan Roh Kudus. Jadi kita harus punya kepekaan dalam hidup ini. Makanya orang Kristen, ya, harus sebagaimana zaman Nuh. Di zaman Nuh itu ada orang yang duniawi banget, orang sangat-sangat kedagingan banget, sangat-sangat materialistis banget, hedonisme, ya, hedonis, ya. Tapi di sisi lain ada orang yang memiliki kerohanian yang begitu luar biasa, namanya Nuh. Ya, bagaimana Nuh itu bergaul dengan Tuhan, ya. Bagaimana Nuh itu mendapat kasih karunia Tuhan, ya. Jadi Nuh tidak terpengaruh dengan kondisi zaman yang begitu hingar-bingar pada zaman itu. Puncak kejahatan manusia begitu hebat, ya. Kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Tapi Nuh tidak berpengaruh. Kenapa? Karena Nuh bergaul dengan Tuhan, ya, hidup dalam kebenaran, dan sangat dijaga hidupnya dengan Tuhan. Di suratan Petrus juga diingatkan, 2 Petrus pasal 3, bagaimana ngerinya tentang kedatangan Tuhan dengan api dan belerang yang begitu mengerikan. Nah, itu yang orang-orang takut, Pak. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup ketika kamu melihat terjadi bencana-bencana yang sedemikian. Kalau enggak, wow, kita akan menjadi orang Kristen yang akan hanyut, terpengaruh, bukan berdampak tapi terdampak, ya. Jadi bukan mempengaruhi tapi terpengaruh dan dipengaruhi. Kenapa? Karena kita gak punya filter, ya. Filter kita Roh Kudus dan firman Tuhan, ya. Makanya kita perlu hidup bergaul dengan Tuhan.
Di satu sisi orang jahat, ya, jahat semakin jahat, kudus semakin kudus, benar semakin benar, dan itu pilihan. Setiap hari yang harus kita lakukan, kita kerjakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan warning, peringatan tentang kedatangan Tuhan saya istilahkan dua. Yang pertama adalah pra-penderitaan, yang kedua adalah penderitaan yang sesungguhnya. Pra-penderitaan itu kita lihat dalam Matius pasal 24, bagaimana ketika murid-muridnya datang kepada Yesus dan ingin diberitahu tentang kedatangan Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tuhan bilang gak ada seorang pun yang tahu, anak manusia pun gak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi Tuhan memberikan warning-warningnya, Tuhan memberitahukan sinyalemennya, tanda-tandanya tentang kedatangan Tuhan. Apa itu? Bencana alam, peperangan, gempa bumi, kelaparan, penyesatan, ya. Jadi erosi rohani yang begitu tinggi, luar biasa, ya. Itu bentuk kejahatan era milenial. Kalau dulu bentuk kejahatan era Nuh, ya kita lihat di situ, ya. Tapi modusnya tetap sama, makan, minum, kawin, mengawinkan, dan kejahatan dan kecenderungan hati manusia itu membuahkan hanya kejahatan semata-mata. Saya bilang kenapa pra-penderitaan? Pra-penderitaan, dan Tuhan sendiri ngomong, itu barulah permulaan penderitaan, bukan penderitaan sungguhnya. Apa itu penderitaan sungguhnya? Kalau zaman Nuh, peristiwa penderitaan yang sungguhnya itu air bah. Dan orang materialistis, orang duniawi, orang kedagingan tidak tahu akan sesuatu. Memang betul-betul dia nggak tahu akan terjadi air bah, ya. Tapi di sisi lain ada orang yang sudah diberitahu oleh Nuh, ya. Tapi mereka sengaja tidak mau tahu. Baca dalam 2 Petrus pasal 3. Mereka sengaja tidak mau tahu akan terjadi penderitaan tentang air bah. Nah, penderitaan sekarang milenial apa? Antikris. Itu penderitaan yang sungguhnya. Ya, makanya pra-penderitaan ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita orang Kristen betul-betul mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan iman kita. Kita betul-betul lewat pra-penderitaan ini, prasengsara ini, kita membangun iman kita, membangun rohani kita. Kita lebih dalam lagi bergaul dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Makanya saya istilahkan juga begini, Mbak Wahyu. Kita hari ini selamat karena darah Yesus. Betul nggak? Karena kita percaya kepada Tuhan, kita selamat. Tapi ada anugerah yang kedua. Anugerah yang pertama, selamatkan darah Yesus. Ini istilah saya aja ya, istilah saya aja yang jangan saya pakai. Jangan jadikan patokan ya. Ini istilah saja. Jadi ada anugerah yang kedua. Apa itu anugerah yang kedua? Anugerah yang kedua adalah kesempatan bagi orang yang nggak percaya hari-hari ini. Anugerah ini menolak Yesus, tidak mau percaya sama Yesus, atau orang Kristen tapi mereka nggak sungguh-sungguh dengan kekristenannya, mereka nggak sungguh-sungguh dengan imannya. Maka ada anugerah yang kedua. Apa itu? Antikris. Antikris itu anugerah yang kedua menurut versi saya ini ya. Nah, anugerah yang kedua itu apa? Iya, kita selamat bukan karena darah Yesus. Kita selamat karena mempertahankan nama Yesus. Dan darah kita sendiri yang dikucurkan. Darah kita sendiri mengalami siksaan yang dahsyat. Ya, kalau kita baca di dalam, ya, bagaimana mereka itu mengalami penderitaan yang begitu hebat, ya. Ya, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa tetap teguh dengan iman kita ketika kita ada dalam situasi yang menderita, siksaan mungkin menjelang kedatangan Tuhan. Sabar dulu, kami akan berbagi dengan Anda dan memperbincangkan poin tersebut sesaat lagi.